Ya. Oke, kemudian saya share dulu. Materi kita hari ini adalah kita akan membahas perseptron, kemudian juga pengembangan berikutnya ya sampai ke deep learning. Baik, kita percepat saja. Jadi kita masuk ke perseptron. Kalau agak lupa yang disampaikan hari Selasa kemarin, kita bahas sedikit juga ya di sini ya. Jadi kita mulai dari jaringan, hari ini kita mulai dari jaringan perseptron yang diperkenalkan tahun 62 nih oleh Pak Rosenblatt ya. Dia itu mirip dengan jaringan HEP. Perbedaannya hanya pada ada beberapa perbedaan, nanti kita lihat apa gitu ya. Di sini jaringan perseptron ini adalah jaringan satu layer. Jadi kalau jaringan satu layer itu adalah ada satu inputnya dan ada satu outputnya. Itu kita sebut sebagai single layer. Ada satu input, ada satu output, itu kita katakan sebagai jaringan satu layer ya, satu input, satu output. Nah, di sini dalam inputnya ada beberapa neuron, masukan, kemudian dia saling terhubung dengan suatu koneksi yang memiliki bobot W ini, dan juga ditambah bias, dan dia memiliki bobot bias. Biasnya selalu bernilai 1, yang namanya biasnya. Nah, kemudian nanti dilakukan penjumlahan untuk menghitung netnya, dan kemudian masuk nilai aktivasi. Sama seperti HEP. Perbedaannya adalah di sini fungsi aktivasinya pada perseptron dia dibagi ke dalam 3. Kalau kemarin HEP itu ya dan tidak, 1 dan 0, ini nilainya bisa positif, bisa negatif, dan bisa 0 ya di sini. Nanti kita lihat contoh yang lebih detailnya ya. Nah, ini jaringan perseptron di sini. Nah, perbedaannya jadi apa peningkatan dari perseptron ini terhadap jaringan HEP yang sebelumnya? Yang pertama adalah iterasinya dilakukan secara terus-menerus sampai targetnya terpenuhi semua, sampai seluruh data latih itu sesuai. Jadi kalau kita punya 4 data latih untuk fungsi N2 input, nah di situ maka ya keluarannya ya harus sesuai dulu semuanya ya. Jadi iterasi dilakukan terus. Bukan berbeda dengan HEP yang kalau pada HEP berhenti di satu iterasi saja gitu. Nah, kalau ini terus iterasinya terus dilakukan ya. Nah, pada setiap iterasi perubahan bobotnya itu pada saat training ya, itu hanya dilakukan bila target outputnya tidak sama dengan target. Jadi kalau sudah sama, data itu sudah sama, input dengan outputnya sudah sesuai, itu nggak usah diubah bobotnya. Bobot itu diubah kalau pada saat pelatihan output yang diinginkan berbeda dengan output yang diperoleh pada saat pengujian. Itu perbedaan kedua. Nah, perbedaan ketiga, pada persamaan untuk menghitung bobot barunya ditambah faktor pengali yang namanya learning rate atau laju pemahaman. Di mana learning rate-nya itu nilainya antara 0 sampai 1. Jadi 0, ya. Baik. Nah, jadi ini 3 perbedaan atau peningkatan dari jaringan HEP. Nah, satu lagi, tapi ini bukan perbedaan, hanya istilah saja, bahwa satu siklus pelatihan itu disebut sebagai epoch ya, satu siklus. Jadi kalau ada beberapa kali, ada beberapa siklus, kita katakan sebagai beberapa epoch. Nah, dari 3 perbedaannya antara perseptron dibanding HEPS, maka dilakukan ini menghasilkan 3 keunggulan ya. Jadi keunggulan yang pertama karena dibandingkan terus dan
dilatih terus, dilakukan iterasi terus gitu ya. Ini sehingga dimungkinkan jaringannya nanti bisa mengerti pola yang diinginkan. Jadi bukan sekali ya. Kemudian juga dengan hanya mengubah bobot saat diperlukan saja, tidak selalu diubah-ubah terus gitu ya. Ini membuat targetnya pelatihannya semakin cepat. Jadi tidak kembali lagi divergen, tapi terus konvergen. Dan ada tambahan laju pemahaman atau learning rate yang menyebabkan jangan sampai kalau sebenarnya sudah semakin dekat hasilnya, deket, jangan loncat lagi, gitu. Jadi diperkecil nilainya. Jadi dikalikan dengan learning rate yang nilainya 0, ya. Baik, kelihatannya ini akan lebih mudah kalau kita pakai contoh ya. Nah, di sini kita menggunakan contoh yang N lagi saja ya. Kita menggunakan yang N lagi nih. Jadi kita akan membuat fungsi logika N, yang sekarang fungsi logika N-nya dibuat dengan menggunakan perseptron. Sebagai eksperimen, kita akan menggunakan 2 konfigurasi. Konfigurasi pertama itu input-outputnya bipolar, min 1, 1 ya. Kemudian konfigurasi kedua, inputnya biner, 1, 0 gitu, dan keluarannya bipolar, min 1, 1. Kemudian untuk inisialisasi di awal, bobot awalnya 0, bobot biasnya 0. Learning rate kita bikin 1 aja karena kita mau pakai tangan. Kalau nilainya 0, susah lama ngitungnya ya, untuk penyederhanaan saja. Tapi biasanya 0, bukan 1. Kemudian untuk melihat batasnya supaya mudah, threshold-nya dibuat jadi 0, angkanya di angka 0. Nanti kita eksperimen juga kalau angkanya nggak 0. Nah, dari sini, yuk kita buat tabel kebenaran dari fungsi logika N untuk 2 input ditambah ada 1 bias. Jadi ini yang sebelah kanan ini adalah arsitektur dari jaringan perseptron, 1 layer, kalau perseptron itu pasti 1 layer, ada input, ada output. Inputnya 3, karena ini ada 2 masukan ditambah 1 untuk input untuk bias, yang nilainya selalu 1. Nah, bias nilainya selalu 1, kemudian ada konfigurasi input X1 dan X2, karena di sini kita eksperimennya adalah bipolar, 1 min 1, maka kita punya konfigurasi 4 ini ya, kalau inputnya 1, 1, maka targetnya jadi 1. Target ya, keinginannya. Kalau inputnya 1 min 1, maka targetnya min 1. Jadi bukan 1, 0 ya di sini ya. Fungsi aktivasinya kita tentukan 0, kalau 0 itu berarti ada output, atau outputnya 1, jika netnya lebih besar daripada 0, dan jika netnya lebih kecil daripada 0, maka outputnya jadi min 1. Jadi bukan ada dan tidak, tapi bisa adanya positif, bisa adanya negatif. Jadi nanti outputnya akan memperlemah sinyal ya, sinyal masukan, memberikan sinyal negatif di sini. Dan outputnya bisa 0 kalau netnya 0, gitu ya. Ya, sekarang kita lihat tahapan trainingnya, tahapan pelatihannya. Berarti kondisi awal dimulai dari inisialisasi, semua bobotnya 0 dulu, baik bobot 1, bobot 2, dan bobot biasnya juga sama dengan 0. Nah, kita siapkan tabelnya di mana untuk kondisi awal ini bobot 1-nya 0, bobot 2-nya 0, bobot 3-nya 0. Kita mulai dari situ ya. Untuk konfigurasi arsitektur jaringan perseptron yang ini. Ya. Baik, mari kita mulai iterasi pelatihan pertama atau namanya epoch pertama untuk input-output bipolar. Jadi di sini ada konfigurasi pertama untuk inputnya 1, 1, maka targetnya adalah 1. Targetnya. Kemudian tahap pertama untuk input 1, 1, jadi kalau misalkan kita balik lagi ya, konfigurasi pertama ini dikasih inputnya nilainya 1, yang X1-nya 1, X2-nya 1, bias otomatis 1 ya.
Nah, jalankan, dites. Jadi dites dulu di sini. Dilakukan testing, dihitung dengan persamaan netnya. Netnya berapa? Netnya adalah dijumlah X1 dikali bobot ditambah X2 dikali bobot. Nah, di sini X1-nya nilainya 1, bobotnya W1-nya nilainya 0. Jadi net sama dengan X1 dikali W1 ditambah X2 dikali W2 ditambah bias. Nah, di sini kalau kita lihat 0 bobot kalau kita lihat di sini ya, 0 bobotnya dan inputnya 1, 1 dikali 0 itu sama dengan 0 ditambah yang duanya ya, X2-nya 1, bobotnya 0, ya 0 juga. Kemudian input biasnya 1, bobot biasnya 0, 0. Sehingga untuk data tes yang pertama, maka netnya nilainya adalah 0. Kalau nilainya netnya 0, lihat berapa outputnya? Outputnya 0. Apakah sudah sesuai dengan target dibandingkan antara outputnya dengan target beda? Kalau beda berarti dilakukan perubahan bobot. Perubahan bobotnya sama dengan delta bobotnya sama dengan alfa dikali target dikali input. Jadi kalau yang HEP perubahan bobotnya adalah input dikali targetnya. Nah, untuk melihat perubahan bobot baru, yang satu bobot satu itu deltanya dulu ya, deltanya ya perubahannya itu sama dengan alfa dikali target dikali input. Targetnya 1, inputnya 1, alfanya 1, maka nilainya 1. Demikian juga yang kedua. Yang kedua kita lihat dari data yang baris pertama, targetnya 1, input 2-nya 1, alfanya 1, dikalikan semua jadi 1. Demikian juga dengan perubahan bobot biasnya sama ya. Jadi dikalikan ini perubahan bobot biasnya alfa dikali targetnya. Nah, dari sini berarti bobot baru sama dengan, nah ini kita mau hitung bobot baru, sama dengan bobot lama dikali perubahannya. Jadi bobot lamanya 0 dikali perubahannya 1. Ditambah ya, 0 ditambah 1. Nah ini sesuai dengan persamaan menghitung bobotnya. Bobot baru sama dengan bobot lama ditambah perubahannya. 0 ditambah 1, 1. Yang kedua, sama bobot lama ditambah perubahannya. 0 tambah 1, ya jadi 1. Bobot biasnya juga sama. Bobot biasnya adalah bobot lama ditambah perubahan bobotnya. 0 tambah 1 jadi 1. Dah, kita dapat bobot baru. Setelah itu, setelah kita dapat bobot baru, kita masuk ke yang kedua. Dari set data pertama, kita masuk ke baris kedua untuk epoch pertama ya. Lakukan cara yang sama. Dilakukan pengetesan dulu. Hitung netnya, kemudian hitung outputnya. Outputnya 1, targetnya min 1. Sama apa beda? Beda. Artinya kalau beda, bobotnya diubah lagi. Dengan cara yang sama seperti tadi, hitung nilai perubahan bobotnya, kemudian lakukan perhitungan untuk menghitung bobot barunya berapa. Dah, dapat bobot barunya 0, 2, 0. Nah, di sini bisa kita lihat ya, bahwa bobot bisa berbeda. Berbeda dengan yang pertama kali, network yang pertama kali itu bobot kalau positif tuh nilainya harus sama semua, yaitu karena kita ngitungnya pakai kertas gitu ya. Jadi masih sederhana. Nah, kalau perseptron sudah mulai dihitung pakai komputer sehingga bisa lebih kompleks, bobotnya bisa berbeda-beda nilainya. Baik, setelah itu lakukan lagi
seterusnya karena ada 4 konfigurasi data, maka dilakukan pengujian lagi pada konfigurasi yang ketiga, min11 ya inputnya, targetnya inginnya min1, maka hitung netnya. Di sini dengan persamaan net tadi dapat 2. Outputnya kalau netnya 2, apa? Net 2 di atas lebih besar daripada 0, nilainya 1. Sudah sesuai dibandingkan enggak, harusnya targetnya 1, harusnya min1, kok hasilnya 1. Salah, masih salah. Dilakukan perubahan bobot lagi, dihitung bobot barunya sama dengan bobot lama ditambah perubahan bobotnya. Dihitung lagi bobot barunya. Dan seterusnya. Nah, ketika kita melihat baris keempat, nah data keempatnya, di sini kalau kita lihat keluarannya begitu menghitung netnya min3, sehingga kalau kita lihat min3 kurang dari 0, maka outputnya min1. Ini ketika dibandingkan sama. Nah, kalau sama, kalau sudah sesuai, maka tidak ada perubahan bobot. Sehingga di sini nilainya 0. Tidak diubah bobotnya. Sehingga jadinya sama, langsung dipindahkan saja. Nah, itu. Jadi ini perseptron. Kalau HEP langsung dihitung terus. Pokoknya bobot selalu berubah kalau HEP. Kemudian kalau HEP ini berhenti di sini. Nah, kalau perseptron tidak berhenti di sini. Kenapa? Karena ini konfigurasinya baru sama, bobotnya itu baru cocok untuk satu konfigurasi. Yaitu kalau inputnya min1, targetnya benar. Yang lain belum. Sehingga dilakukan epoch berikutnya, putaran kedua, menggunakan konfigurasi yang terakhir, bobot yang terakhir 1, min1. Nah, di sini digunakan sebagai data awal untuk bobot awal untuk epoch kedua. Terus saja lakukan pelatihan dengan cara yang sama dengan tadi. Nah, ketika dites, oke, masukkan data pertama, hitung netnya, hitung outputnya, bandingkan, sama. Oke, berarti tidak ada perubahan bobot. Nah, 0 semua ya, tidak ada perubahan bobot. Sehingga ini tinggal di-copy saja. Dah, bobotnya sama. Untuk setiap baris, begitu dilakukan pengetesan, ternyata nilainya sama. Kalau nilainya semuanya sudah sama seperti ini, untuk setiap data tes, berarti tidak ada perubahan bobot. Untuk seluruh set data, berarti bobotnya sudah sama ini, baru pelatihannya berhenti. Dan dianggap jaringan sudah mengenal pola bahwa inilah bobotnya W1, W2, dan B11 min 1. Artinya di sini ya, bobot pertamanya 1, bobot keduanya 1, bobot biasnya min 1. Nah, ini jadi di sini sudah mengenal pola N, fungsi N, dengan 2 epoch saja, gitu ya. Nah, kasus kedua adalah kalau ingin kalau kita ngeset ya di sini ya, inputnya tuh pakai yang biner. Jadi inputnya biner, outputnya bipolar. Nah, karena menentukan bagaimana format data input, format data output kita dari manusianya. Kemudian learning rate biar mudah kita 1, tapi ini thresholdnya kita ubah jadi 0,2. Nah, kalau 0,2 akhirnya jadi seperti ini. Dia akan bernilai 1 jika lebih besar dari 0,2, nilai min 1 jika lebih kecil daripada min 0,2, dan antara min 0,2 sampai 0,2 berarti 0, tidak ada output gitu ya. Jadi kalau netnya lebih besar daripada 0,2, berarti dia ada output 1 yang memperkuat.
Kalau kurang dari minus 0,2 nanti outputnya akan memperlemah, keluarnya minus. Tapi kalau outputnya di antara minus 0,2 sampai 0,2 maka tidak ada keluaran, 0 gitu ya. Nah, untuk konfigurasi biner bipolar dengan cara yang sama dihitung sama di sini. Nah, kalau kita lihat sama situasinya di set bobot awal, kemudian dilakukan tes, bandingkan dengan targetnya, ya, bandingkan. Boleh tanya sedikit, Pak? Silakan Pak Heru. Kenapa 0,2, Pak? Kenapa 0,2? Karena menentukan fungsi aktivasi itu dari manusia. Jadi seringkali kita yang menentukan tuh nilainya ya boleh 0,2, boleh 0,3, boleh 0,5, boleh 1, boleh 2. Nah, artinya kesulitan pada saat membangun perseptron dulu adalah di mana proses pelatihannya itu kita masuk fungsi aktivasi dilatih. Kalau nggak berhasil, diganti fungsi aktivasinya, kemudian dilatih lagi. Jadi kenapa 0,2 itu asumsi tebakan. Jadi apakah bisa berhasil? Nah, ini dengan cara yang sama seperti tadi ya, setelah dibanding-bandingkan, ini masih berbeda di epoch pertama. Lakukan epoch lagi yang kedua, masih berbeda lagi. Dan kebetulan ternyata untuk konfigurasi ini butuh epoch yang ke-10. Nah, dalam pelatihan perseptron, itu epoch itu kita tentukan. Jadi kita tentukan dia hanya sampai 1000 epoch. Kalau 1000 epoch nggak ketemu, nggak berhasil, berhenti. Artinya kita harus ngeset lagi fungsi aktivasinya. Kita harus ngeset lagi learning rate-nya. Nah ini frustasinya dulu tuh seperti itu gitu. Gitu Pak Heru. Iya Pak, makasih Pak. Iya, jadi dulu itu ya yang namanya proyek gitu ya, tugas akhir tesis yang terkait neural network ini memang mencerahkan tapi sekaligus bikin frustasi karena semuanya itu banyak coba-cobanya gitu ya. Jadi proses pelatihan untuk menentukan learning rate dan fungsi aktivasi. Learning rate bisa dibuat sekecil mungkin, nggak apa-apa. Memang jadi lama, tapi kalau learning rate-nya kecil, berarti dia pelan-pelan naiknya, konvergen gitu. Nah, tapi fungsi aktivasinya yang susah nih. Akhirnya kita harus bikin agak besar dan kecil dulu, nanti dilihat mengerucutnya kemana nih fungsi aktivasinya. Coba satu-satu ya. Nah, di sini. Jadi sampai akhirnya, sampai epoch ke 10. Ini contoh ideal ya, yang terjadi kadang-kadang ribuan ya nggak ketemu. Gitu. Nah, ini karena kita masih ngitungnya pakai pensil ya. Terima kasih Pak Heru. Nanti silakan kalau ada yang kurang jelas langsung aja ya yang lain juga. Terima kasih Baik, Pak. sama-sama Pak Heru. Kemudian, nah ayo kita lihat contoh yang lebih menarik deh mengenal pola karakter ya dengan menggunakan perseptron. Jadi diketahui ada 6 buah pola. 6 buah pola. Terus kita diminta untuk mengenali pola yang menyerupai huruf A. Katanya pola yang menyerupai huruf A itu pola 1 atau pola 4, gitu, kata manusia gitu ya. Nah, jadi terus kemudian komputer dikasih tahu. Kalau dikasih pola 1, outputnya 1 ya. Kalau dikasih pola 2, nah kan mintanya menyerupai huruf A. Kalau dikasih pola 2 atau pola 3 atau pola 5 atau pola 6, outputnya harus -1, keluarnya -1. Bilang salah gitu ya. Jangan bilang 0, nanti 0 netral. Bilang salah, -1. Tapi kalau dikasih pola 1 dan pola 4, bilang 1, bilang benar. Nah, dia disuruh gitu komputernya. Ayo, bikin jaringan perseptron, kemudian tentukan bobotnya. Nah, ini mulai seru nih. Pertanyaannya nih ya, inputnya berapa neuron?
Jadi kalau tadi jaringan N ini kan inputnya 2 neuron tambah 1 bias ya. 2 neuron tambah 1 bias. 2 neuron itu inputnya X1, X2 gitu ya. Nah, outputnya 1, ya atau tidak. Min 1 atau 1. 1 atau min 1, ya atau tidak. Ini juga sama, outputnya juga 1 ya atau tidak. 1 min 1. Tapi inputnya ada berapa? X1 sampai X berapa? 63. Dari mana 63? Jumlah titiknya, Pak. Jumlah titiknya. Artinya kita melakukan kuantifikasi dari image-nya. Nah, dalam bentuk di sini dalam bentuk bitmap ya di sini ya. Di kuantifikasi, kasih 11111. Nah, ini semakin tinggi resolusinya semakin mantap kan ya. Perlu komputer yang kuat untuk menghitung. Nah, karena kita mau pakai mata aja kita lihat aja 7 kali 7 ya akhirnya 63. Nah, jadi inputnya akhirnya untuk melatihnya dibikin kalau yang tidak ada tulisannya min 1, yang ada tulisannya 1. Ini sebagai inputnya. Dari input 1 sampai 63. Jangan lupa tambah bias. Nah, ini. Jadi, kemudian targetnya, nah karena ini kita hendak mengenal huruf A atau pola 1 dan pola 4, nah, maka kita bikin targetnya itu jika diberi pola 1, dia outputnya ya 1, pola 4 outputnya 1, tapi yang sisanya dia outputnya harus min 1. Nah, jadi dari X1 sampai X63 ditambah bias. Nah, akhirnya cari bobotnya nih, latih. Cari bobot. Nah, di sini memang ada hal yang harus ditebak ya. Learning rate oke biar mudah 1, tapi thresholdnya mau berapa? Nah, thresholdnya ya kita dari pengalaman manusia yang bikin. Misalkan masuk thresholdnya setengah 0,5 ya. Misalnya ini tebak aja, mau diganti juga boleh gitu, tapi nggak usah dikerjain pakai tangan ya, pakai komputer aja ya. Sehingga kita dapat nilai outputnya ya kalau lebih besar daripada 0,5 ya dia iya gitu. Kalau kurang dari 0,5 dia kurang dari minus 0,5, salah ini. Minus 0,5 ya, dia bilang tidak, tapi kalau antara minus 0,5 dan 0,5 dia tidak mau jawab. Oke, ya sudah. Kemudian kita latih ya dengan cara yang seperti tadi. Nah, gimana kalau kita mau bikin jaringan ini mengenal huruf A, B, dan C? Jadi kalau keluar, jadi nggak cuma mengenal pola 1 dan pola 4, tapi dia ingin mengenal pola 2 dan pola 5, ingin juga mengenal pola 3 dan pola 6. Nah, artinya kita bikin 3 jaringan perseptron, 3 output, 1 jaringan untuk mengenal pola A, 1 jaringan untuk mengenal pola B, 1 jaringan untuk mengenal pola C. 3 perseptron yang berbeda-beda. Nah, jadi intinya 1 perseptron untuk mengatakan ya atau tidak saja. Kalau ada ya atau tidaknya ada 3, maka ya bikin 3 jaringan. Tapi nanti bisa kita gabungkan jadi 1. Jadi seru nih. Mulai kelihatan rumitnya nih. Multiple input, multiple output. Akibatnya networknya, jaringannya, bobotnya nambah 3 kali. Nah ini makin seru kan ya. Ini baru tahun 63 ini. Ya udah semakin rumit. Nah, kalau kita hitung jaringan yang ini ya, yang tadi ini, nah, dengan ditumpuk 3, ya sudah, ini tumpuk 3 nih, 3 jaringan yang berbeda tumpuk jadi 1. Tapi ngitungnya mau bareng-bareng nih. Nah, ya sudah, ya langsung saja dikerjakan. Jadi mulai dari W11 sampai W163 sampai ya yang ke W13 sampai
W apa nih namanya ya? Ya bobotnya ini sebenarnya bobot yang menghubungkan dari ke mana, dari mana. Ya, urutannya itu sebenarnya gini. Ini sebenarnya nih W12. Oh kebalik ya, kebalik ya. Dari mana ke mana. Nah, tergantung dari cara kita menulisnya saja. Dua-duanya benar. Jadi kalau dari 1 ke 2, kebalik benar. Dua-duanya bisa ya. Jadi ke mana, dari mana. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita lihat W12 itu berarti dia jaringannya itu loncat. Oke, dia ini dari input 2 ke output 1. Kita sebut sebagai W12 ya. Seterusnya ya. Kita lakukan. Nah, jadi kalau 3 pola ya dan 3 jaringan ya kita lakukan untuk masing-masing target. Berarti pelatihannya seru. Tabel yang tadi hanya inputnya, nah di sini ada bobot ada 63 dikali 3 bobot. W ditambah 3 buah bobot bias. Nah, hitung aja satu-satu gitu ya. Nah, tapi udah kebayang ya bisa ya sebenarnya ya. Nah, jadi inilah komputer yang melakukannya. Gitu. Nah, jadi proses pelatihannya dengan data yang semakin kompleks dan semakin rumit itu ya mungkin sulit untuk dilakukan oleh manusia sehingga kita perlu alat bantu. Dengan berkembangnya teknologi komputer, dengan berkembangnya komputer dari tahun ke tahun, kemampuan komputasi, perkembangan prosesor, maka itu muncul jaringan-jaringan yang lain. Contoh adalah jaringan Adeline-Madeline. Nah, Adeline dan M-Adeline atau multi-Adeline ini perbedaannya adalah di rumus untuk menghitung perubahan bobot. Nah, jadi nih, kan kita tahu bobot lama sama dengan bobot baru sama dengan bobot lama ditambah perubahan bobotnya. Nah, tadi perubahan bobotnya ini biasanya kita hanya input dikali target. Ketika di jaringan perseptron dikali lagi dengan learning rate. Di sini persamaannya diganti. Ada persamaan yang berbeda yang diturunkan dari persamaan error. Nah, ini. Jadi ada turunan-turunannya gitu ya. Akhirnya keluar dari sini dengan perhitungan lain. Nah, tujuannya apa? Ya tujuannya untuk membuat semakin akurat dalam pelatihannya tentu. Nah, jadi berubahnya itu Adeline itu di sini. Jadi, perubahan nilai untuk mengubah perubahan bobotnya ya. Ya sudah, kemudian dilakukan, ini nggak usah dibahas lagi ya, sama aja sih. Lakukan, ini fungsi N juga nih, nanti silakan dibaca saja. Dengan rumus perubahan bobot tadi yang baru ya. Dimana ini perubahan bobotnya, ini hanya perubahannya di sini saja untuk yang Adeline. Nah, kemudian dilakukan epoch pertama, epoch kedua ya. Dan kalau sudah berhenti ya, kalau sudah sama ya dia berhenti. Nah, yang berbeda apa di sini? Yang berbeda adalah nilai bobotnya sudah bukan angka integer lagi, tapi sudah bilangan real ya di sini ya. Karena karena persamaan dari perubahan bobotnya. Nah, ini makin seru nih kalau dilakukan oleh manusianya perhitungannya ya. Baik. Nah, ini adalah Adeline. Jadi perubahannya itu dilakukan setahap, ada penelitian berubah lagi, semakin kompleks, semakin bisa menyelesaikan problem-problem yang semakin kompleks gitu ya. Ini Adeline.
ada eksperimen-eksperimen ya dengan mengganti learning rate, apa yang terjadi. Nah, ini mempengaruhi dari errornya. Nah, ini eksperimen-eksperimen dilakukan. Nah, kemudian Adeline ditumpuk-tumpuk, akhirnya ditumpuk itu dari input keluar lagi jadi output sebagai input lagi. Nah, di sini akhirnya namanya bukan Adeline lagi, bukan multi Adeline lagi. Kalau ada ada persamaan yang berubah lagi, nah akhirnya tahun 86 keluar namanya jaringan backpropagasi atau multi layer perceptron. Ini berubah lagi persamaannya untuk yang backpropagasi. Sama idenya, persamaan learningnya yang berubah di sini. Nah, jadi terus berubah ya. Nanti dengan kalimat yang sama seperti tadi, ya sama gitu pada dasarnya. Iterasi saja perubahan-perubahan, hanya di sini pada jaringan multi layer perceptron ini, nah ini nih ya, multi backpropagasi, sama saja dengan yang sebelumnya, hanya ada tambahan layer. Nah, sehingga perhitungannya bukan hanya bobot di satu saja, tapi ada bobot lain yang harus kita hitung. Semakin banyak ini bobot yang kita hitung. Nah, kemudian ini menjadi multi layer perceptron atau nama lainnya backpropagasi. Ini, tapi ingat backpropagasi itu adalah kalau hanya ada satu hidden layer. Sekarang klaimnya, kalau dulu waktu tahun 80-90-an awal itu dikatakan pokoknya kalau ada hidden layer, berapapun hidden layernya, itu dikatakan backpropagasi atau multi layer perceptron. Hanya ketika hidden layernya lebih dari satu selalu gagal terus gitu. Akhirnya penelitian-penelitian itu dilakukan baru pada satu layer. Itu pun tahun 86. Jadi multi-layer perceptron ini. Kita tadi perceptronnya tahun berapa? Tahun 60-an. Artinya penelitiannya sempat berhenti selama 20 tahun karena komputernya belum ada. Nah, ketika tahun 80 ini komputernya sudah ada, sehingga dimungkinkan lagi untuk melakukan pengembangan, baru keluar inovasi baru. Jadi perkembangan ilmunya ya tergantung dari perkembangan teknologi pendukungnya ya di sini ya. Nah, begitu ya. Jadi bagaimana teknologinya ini sebenarnya sama. Dari dulunya itu masih konsisten, hanya terus saya lewat aja deh. Hanya terus dikembangkan sedikit. Nah, akhirnya ya jadinya semakin lama semakin kompleks ya. Nah, bagaimana menyelesaikan masalah dengan jaringan saraf tiruan atau neural network atau deep learning sekaligus, itu sama dengan tahapan ketika kita menyelesaikan machine learning tempo hari. Jadi mulai dari tahapan mengidentifikasikan masalahnya ya apa gitu ya, kemudian ini mau mengenal apa nih, kemudian dari situ siapin training datanya. Kemudian sama dibagi, mau supervise mau unsupervised, mau dibagi 30%, 70% gitu ya, untuk testing data dan training data. Setelah itu sama juga mau pakai algoritma apa. Karena neural network itu ada macam-macam algoritmanya ya, bukan cuma perceptron, Adeline, backpropagasi, tapi ada macam-macam juga. Ada Cohonen, ada LVQ, macam-macam. Nah, dari situ kemudian dibentuk jaringannya. Dibentuk jaringannya ya dengan instruksi ya di sini ya, ada kode programnya gitu, ada kode instruksinya, ada library-nya di sini untuk membentuk jaringan. Jadi di situ ada berapa jumlah input neuronnya, kemudian output neuronnya, kemudian untuk setiap bobot itu, untuk setiap, nah ini misalnya bentuknya seperti ini ya,
Nah, gini, ini ada fungsi aktivasi. Di sini ada fungsi aktivasi juga yang bisa boleh berbeda, yang dapat berbeda dengan fungsi aktivasi yang di layer pertama. Jadi fungsi aktivasi layer 2 itu dapat berbeda dari layer yang pertama. Nah, jadi ada beberapa fungsi, mau pakai fungsi step atau hard limit, mau sigmoid, mau bipolar gitu ya, atau biner gitu. Nah, ini macam-macam. Kemudian bagaimana cara melakukan trainingnya? Nah, ini sudah ada library-nya. Setelah itu, setelah dibentuk, dilakukan simulasi, kemudian di training. Nah, proses trainingnya tadi untuk mencari W ya. Mencari W. Nah, untuk menentukan bobot koneksi antar neuron. Nah, setelah itu, kalau sudah berhasil di training, baru kita pakai. Mirip gitu caranya ya. Baik, nah jadi sebenarnya simpel saja ya. Kalau kita tahu asal muasalnya seperti apa gitu ya. Nah, kalau kita lihat sekarang perkembangannya neural network sampai di rebranding namanya menjadi deep learning ya. Ini kita coba mundur lagi. Nah, ada machine learning, kemudian di dalamnya ada baik di sini ada neural network, kemudian di dalam bagian dari neural networknya ada yang namanya deep learning. Ini semua adalah bagian dari machine learning yang bagian dari ilmu besarnya adalah AI, artificial intelligence. Jadi kita belajar tadi neural network, apa bedanya neural network biasa gitu dengan deep neural network atau deep learning. Nah, ini hanya urusan hidden layer-nya saja. Kalau di sini biasanya namanya hanya disebut multi-layer perceptron, non-deep feed forward neural network. Itu istilah-istilah namanya saja. Nah, kenapa perlu deep neural network? Kenapa perlu sampai banyak layernya? Karena kalau layernya satu ternyata solusinya nggak ketemu. Udah di training terus, bobotnya nggak ketemu. Harus jaringan yang lebih kompleks menyerupai otak manusia, sel saraf manusia di otak yang sedemikian banyaknya sinapsis ya. Sekian banyaknya kontak dari satu neuron ke neuron lain. Nah, sehingga karena saking banyak ya dan saking kompleksnya jadi dimungkinkan untuk menyelesaikan masalah yang lebih kompleks. Dimulai dari mengenal garis, itu kan masalah, ini gambar ya, gambar yang fiturnya low level. Kalau yang mid itu mengenal telinga, hidung, mata, tapi di fotonya itu betul-betul hanya mata, hidung, telinga saja. Atau wajahnya keseluruhan. Ini sangat sulit untuk mengenalnya. Nah, kenapa baru sekarang? Padahal sebenarnya kalau kita lihat dari sejarahnya, deep learning itu sudah mulai diperkenalkan pada tahun 95 sebenarnya. Backpropagasinya tahun 86, perseptronnya tahun 58. Nah, sebenarnya sudah lama, tapi waktu itu kembali lagi hardware-nya belum mendukung. Sekarang sudah ada GPU yang mendukung. Software-nya juga masih sulit. Sekarang sudah ada yang namanya TensorFlow. TensorFlow susah, akhirnya dibikin API lagi atau GUI lagi, bukan GUI ya karena bukan grafik ya, tapi user interface lagi yang lebih mudah dari TensorFlow yang jalan di atas TensorFlow yang namanya adalah Keras. Nah, jadi kalau kita install TensorFlow 2 sudah ada Kerasnya di situ. Jadi kita bisa ambil library Keras, tidak perlu ambil library TensorFlow. Library Keras lebih sederhana daripada library TensorFlow. Kemudian
saat ini datasetnya itu sudah semakin banyak dan semakin kompleks dan semakin besar ya. Jadi dari sini ya akhirnya ya jadi booming yang namanya deep learning. Karena semakin seru karena permasalahan yang kompleks semakin mungkin untuk diselesaikan. Pada waktu kita belajar machine learning, kita ingat kita menyelesaikan problem-problem yang linier. Nah, jadi waktu machine learning itu kita menyelesaikan problem-problem yang linier ketika kita berusaha membagi suatu daerah gitu ya, mengklasifikasi dengan menggunakan garis yang linier. Itu machine learning. Nah, deep learning untuk membagi area-area yang non-linier, yang tidak linier seperti ini, itu kita membutuhkan deep learning. Ya. Nah, jadi ini jadi perkembangannya ya untuk menyelesaikan hal-hal yang tidak linier. Nah, sehingga keluar metode-metodenya. Tadi dikatakan bahwa tahun 95 itu keluar namanya Deep Convolution Neural Network ya. Nanti kalau kita lihat ya untuk berbagai macam bentuknya, yang terkenal tuh memang Convolutional Neural Network ya. Nah ini konfigurasi saja di sini. Jadi di sini yang membedakan apa? Yang membedakan adalah arsitektur dan persamaan-persamaan learningnya. Gitu ya. Di sini untuk yang convolutional network itu dia cocok digunakan untuk pembelajaran image, baik gambar maupun video. Jadi kalau data masukannya, data setnya itu berupa gambar, nanti ya dengan mudah ya tinggal memanggil library-nya dari TensorFlow, itu adalah ambil yang CNN. Kalau mau suara gitu ya, suara, voice, music, alat musik, suara manusia gitu, itu menggunakan algoritmanya recurrent neural network. Jadi setiap algoritma punya karakter ya. Tapi yang terkenal ini memang dua, CNN dengan RNN. Ada lagi sih satu lagi yang GAN ya, Generative Adversarial Network. Nah di sini jadi prinsipnya itu prinsip seperti main game gitu. Ketika ada jadi ada dua entity di sini, yang satu sebagai generator, yang satu sebagai diskriminator. Nah, jadi generator itu mengeluarkan suatu apa ya, misalnya dia mengatakan mengeluarkan gambar kucing gitu ya. Nanti si diskriminatornya harus menebak itu kucing atau bukan. Nah, nanti dari situ terus training itu dilakukan sampai diskriminatornya itu sudah benar menebaknya. Nah, apa bedanya dengan reinforcement learning gitu ya di situ ya? Ya, intinya sama, hanya caranya beda. Kalau di sini caranya pakai neural network. Nah, jadi persamaan matematika untuk pembelajarannya yang beda. Nah, perkembangannya terus semakin banyak, ini yang menyebabkan perkembangan neural network-nya jadi kayak kebun binatang ini, sampai disebut neural network zoo nih ya. Dimulai dari yang kita ini gambarnya barangkali terlalu kecil, kita zoom ya yang atasnya dulu. Kita zoom yang atasnya. Nah, dimulai dari perseptron nih. Perseptron ya. Ini tahun berapa ini? Tahun 58. Kemudian ini feed forward ini adalah multi-layer perseptron. Ini tahun 1986 gitu ya. Kemudian ada pada saat itu 86 itu keluar macam-macam algoritma-algoritma, tapi hanya menggunakan satu layer. Kemudian mulai tahun 1995 keluar deep learning nih, deep feed forward, lebih dari satu hidden layer dengan berbagai macam konfigurasi di sini, terus berkembang ya.
Jadi kalau kita lihat semakin waktu semakin lama, terus semakin kompleks jaringannya. Ini karena kalau prosesornya sanggup, karena itu nggak bisa diolah dengan CPU. CPU Central Processing Unit itu hanya untuk ngatur lalu lintas data. Untuk melakukan komputasi itu lebih kuat di GPU, Graphic Processing Unit, atau Tensor TPU ya, Tensor Processing Unit. Pabrikan prosesor AMD mengeluarkan prosesor yang gabungan antara CPU dengan GPU yang dia sebut sebagai APU. Nah, tapi ya kita harus lihat dulu seberapa kuat kemampuannya. Nah, jadi itu tentang neural network yang dan deep learning. Nah, ini hal yang ya yang sebagai dasar kita terkait dengan neural network dan deep learning ya. Oke, baik, sebentar. Kita kembali lagi. Baik, tadi saya sempat terputus nggak ya? Kok ini sinyalnya nggak bagus ya? Tidak, Pak. Lancar, Pak. Lancar ya? Oh ya, alhamdulillah. Baik, nah berikutnya sebentar. Saya akan mengeluarkan dulu Oke, share lagi. Baik, ini kalau kita lihat di Edunext ya, berarti di sini kita sudah apa saja yang kita selesaikan nih. Dari bagian pertama ya kita sudah, modul 1, modul 2 sudah, modul 3 tentang konsep dasar, modul 3, modul 4 sudah tentang searching, modul 5 kita lewat saja karena ini sebenarnya terkait dengan kendali ya, fasi itu. Nah, jadi kalau dibutuhkan silakan ya dipelajari. Kemudian neural network ini sudah kita pelajari barusan ya. Kemudian machine learning sudah kemarin, tapi kita padatkan ya, sebenarnya ada kurang itu pertemuannya, tapi mudah-mudahan punya bayangan ya. Nah, kemudian deep learning konsepnya sudah. Nah, berikutnya sebenarnya kita sudah menyelesaikan 12 modul, tinggal 2 modul lagi yaitu tentang masalah etika dan masalah masa depan yang ya tolong dibaca saja ya, sudah tidak perlu dijelaskan lah ini, tapi masalah etika itu penting, sebaiknya dipelajari sendiri ya. Nah, jadi sebenarnya terkait dengan materi mau dicukupkan saja sampai di sini supaya kita berikutnya bisa lebih fokus dalam pengerjaan tugas-tugas ya, proyek-proyeknya. Terkait dengan kuliah kita Intelligent System, jadi untuk membuat itu menjadi lebih mudah, bukan lebih mudah ya, lebih cepat gitu. Jadi berikutnya, agenda berikutnya pada minggu depan ini kita akan selesaikan terkait dengan Edpuzzle. Jadi minggu depan, hari Kamis minggu depan itu masing-masing mempresentasikan progresnya dalam pengembangan Edpuzzle. Sudah sampai mana? Jadi
Apa yang diperlihatkan tidak perlu membuat materi presentasi atau apapun, tidak perlu, tapi cukup perlihatkan baris programnya saja sampai mana yang sudah dikuasai. Syukur-syukur sudah selesai sih, nah, tapi tidak selesai juga nggak apa-apa. Nah, yang dilihat adalah pemahamannya. Nah, kemudian dari situ ya itu memang akan menjadi nilai dari UTS-nya ya, atau nilai bagian pertama teorinya ya. Nanti setelah itu berikutnya yang terkait dengan Pak Soehardi dalam hal aplikasi dan implementasinya dari paper-paper. Nah, untuk minggu depan kita akan membagi kelompok, kita akan membagi waktunya. Jadi di sini karena ada sekian orang, nanti saya coba bagi-bagi untuk Kamis depan ini. Yang siapa jam berapa, bedanya kira-kira sekitar 10 menit saja, nggak panjang-panjang kok. Nah, sehingga dengan demikian nggak usah nungguin satu sama lain ya. Nah, nanti pada pertemuan itu ya silakan sampaikan. Nah, kalau tidak hadir di pertemuan itu, ya harus berkabar ya, seperti ini, Kang Fahrul ini udah konfirmasi nih nggak bisa hadir karena sakit ini, ya ini luar biasa ya. Senang sekali gitu kalau semua jelas. Jadi kalau ketidakhadiran pada presentasi yang minggu depan itu dianggap berarti penilaian yang itu tidak ada gitu ya. Jadi pada dasarnya akan dinilai dari usahanya. Nah, jadi silakan. Jadi satu pertemuan Pak semua? Satu pertemuan semua, di mana nanti akan dijadwalkan 10 menit untuk satu orang, sehingga kira-kira totalnya sekitar memerlukan waktu 3 jaman ya. Tapi satu orang itu hanya 10 menit saja. Dia bisa hadir 1-2 menit sebelum waktunya, terus langsung keluar begitu selesai presentasinya. Jadi tidak saling menunggu ya. Kalau mau nonton yang lain ya nggak apa-apa, terbuka aja karena akan dibuka. Nah, karena waktu ya bagaimana Pak? Deg-degan ditonton sama teman. Nggak apa-apa, ini karena nggak usah khawatir hal-hal kayak gini, karena proses. Jadi setiap orang itu latar belakangnya beda-beda. Ada yang jago programming, ada yang baru pemula. Dan itu akan bisa terlihat betul dari cara presentasi. Bukan apa-apa, saya udah lumayan ya, udah 20 tahun ini udah biasa gitu ngelihat kayak gini. Jadi orang yang nggak bisa tapi mencoba itu kelihatan dengan orang yang bisa tapi memang belum bikin, itu kelihatan kok. bisa dengan mudah dibandingkan gitu ya. Sehingga yang akan dilihat itu adalah deltanya gitu, perubahannya, bukan hasil akhir. Hasil akhir itu gampang. Itu hasil akhir itu subjektif gitu ya. Tapi delta itu yang akan terlihat dengan mudah. Karena itu jangan bikin Power PPT-nya nggak perlu, tapi langsung bikinnya mau pakai apa? Mau pakai C, mau pakai C Sharp, mau pakai Java, mau pakai apa? Mau pakai Python, silahkan perlihatkan. Jadi nanti akan dilihat memang cara berpikir. Cara berpikir mengimplementasikan Edpuzzle-nya ke dalam mengimplementasikan Edpuzzle. Dalam hal ini ke dalam kode program. Gitu ya. Nah, silakan. Karena banyak sekali ini ya, ada banyak sekali contekan di GitHub dan di internet. Nah, mau nyontek juga bisa, tapi ketahuan biasanya kalau nyontek. Karena berkali-kali kejadian sih yang jalan nyontek itu ya nggak lulus, tapi yang baru, yang pemula tapi pemula tapi sudah berusaha itu malah dapat nilai A, karena kelihatan bahwa tinggal dikasih waktu lagi itu akan selesai, kelihatan. Kenapa nggak selesai? Karena lagi banyak tugas, kuliah ini ngasih tugas, kuliah itu ngasih tugas, kuliah gini ngasih tugas, udah puyeng gitu ya, sehingga waktunya sempit gitu. Itu dipahami. Nah, jadi kelihatan gitu antara yang sangat sempurna, oh ini udah kelihatan, ini dapat dari mana gitu, akhirnya nggak berkutik juga gitu ya. Jadi ini saya udah lumayan nih 10 tahun nih ngajar kuliah ini ya, dengan tugas yang sama semua terus Edpuzzle, kan itu memang jadi dasar terusnya Pak ya. karena itu memang dasar ya, dasar berpikir.
Nanti setelah itu dasar berpikirnya terbentuk, nah berikutnya kita dengan mudah pakai MATLAB masuk library, pakai Python masuk library, nggak apa-apa gitu. Jadi berikutnya ngapain kita ngoding? Yang penting kita sudah tahu dalamnya apa. Artinya apa? Kita kalau ada sesuatu kita jangan dibohongin. Jadi kalau kita bekerja, ini nanti pakai deep learning, ini hasilnya canggih, nah, kita udah tahu dalamnya deep learning itu cuman gitu aja dari Mikulovic gitu, dari Hebbian, dari Rosenblatt gitu, udah tahu. Nah, jadi kita nggak akan mudah dibohongin sama orang. Nah, sekarang bagaimana mengimplementasikannya itu sudah banyak sebenarnya tutorial di YouTube itu dengan waktu 2 jam juga kita sudah bisa program. Contoh programnya juga banyak di internet. Nah, dengan meniru saja kita sudah bisa gitu ya. Nah, hanya bagaimana memilah-milahnya, nah itu memang yang kita pelajari di sini. Nah, kalau memang pengen belajar, boleh deh nanti di akhir-akhir pertemuan saya demokan juga nih ya, deep learning ya, dipersiapkan dulu nanti. Karena mendemokan sesuatu dengan cara sederhana itu memang tidak mudah sih ya. Jadi lumayan tuh kemarin tuh yang mendemokan yang KNN itu juga nyari gitu kode yang mudah dipahami gitu. Kalau kodenya rumit juga nanti jadi bingung semuanya gitu ya. Nah, kira-kira itu. Nanti setelah itu oke deh selesai utang yang pertama, setelah itu kita fokus ke bagaimana mengimplementasikan intelligence system pada kasus-kasus tertentu, baik information security, mau kasus pada IT atau apapun ya, yang terkait dengan paper jurnalnya. Nah, kira-kira itu saja untuk hari ini. Nanti, iya silakan. Terkait tugas yang Fajal ini kan, kalau relevansi dengan mata kuliah itu bahasa pemrogramannya Python ya Pak ya. Nah, apakah akan mempengaruhi nilai Pak jika ada tugas yang menggunakan bahasa pemrograman lain yang tadi sudah Bapak sebutkan? Enggak, tidak. Jadi di sini bahasa pemrograman yang digunakan adalah bahasa pemrograman yang paling dikuasai saja. Itu. Baik. Karena penilaian dilakukan dari bagaimana kemampuan kita untuk mengimplementasikan ide. Jadi bukan ngomong doang gitu ya, tapi bagaimana idenya diimplementasikan. Satu-satunya cara ya ke bahasa pemrograman. Nah, sehingga cara berpikir itulah yang akan dinilai gitu ya. Nah, jadi gunakan yang paling dikuasai saja. Jadi jangan nambah masalah dengan menggunakan bahasa yang belum baru belajar gitu ya. Nggak apa-apa sih, silakan aja gitu. Karena itu tidak mengurangi nilai kalau baru belajar juga gitu ya. Karena itu dua hal yang berbeda. Baik Pak. Siap, makasih Pak. Oke. Nah, kemudian karena minggu depan itu kira-kira perlu waktu 3 jam, supaya tidak terlalu siang, kelihatannya kita mulai pukul 9 ya. Apakah ada kuliah sebelumnya? RMKI kosong, Pak. RMKI kosong? Saya ada, Pak. Jam 9. Oke, baik. Kalau gitu, yang kita akan mulai dari RMKI dulu dengan domisili yang bagian timur dulu ya, biar nggak kesiangan ya. Ya, alfabetis Pak. Dari A dulu. Dari A dulu. Waduh. Aku sudah duluan. Kemarin aku sudah duluan. Yang pertama, ini yang terakhir kali ya. Oke, kalau gitu nanti kita coba acak saja ya. Kalau perlu diacak boleh, nanti ada algoritmanya, ada programnya buat ngacak nih siapa duluan ya. Pakai program buat urutannya. Baik, tapi nanti akan dimulai dari RMKI duluan karena supaya yang ada kuliah nanti bisa belakangan, tapi diharapkan ini nanti bisa selesai pukul sebelum zuhur ya, sebelum zuhur sudah selesai. Baik, kira-kira itu saja. Jadi tetap semangat ya, jangan khawatir karena kita
karena yang dilakukan yang dinilai di sini adalah proses, bukan hasil akhir. Hasil akhir itu urusan lain lah gitu ya. Tapi bukan kosmetik, bukan keindahan, tapi prosesnya kita sebagai mahasiswa program magister. Ada lagi yang ingin disampaikan? Silakan. Baik ya, baik, dengan demikian kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatian dan tetap semangat semuanya dan tetap sehat ya. Oke, sampai ketemu lagi. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, Pak. Banyak. Terima kasih, Pak. Ayo Pak Heru.